Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MIPA. Kembali lagi bersama channel Dias MIPA. Mudah, ingat, paham, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MIPA. Kembali lagi bersama channel Dias MIPA. Mudah, ingat, paham, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat ya, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 9 semester 2, yaitu tentang kemagnetan. Pengertian dari magnet. Magnet, apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda lain. Magnet berasal dari batu magnet yang ditemukan di daerah Magnesia, Yunani. Tepatnya sekarang berada di daerah Manisa, Turki. Baik adik-adik, selanjutnya sifat bahan magnet. Sifat bahan magnet. Berdasarkan sifatnya terhadap magnet, benda dibagi menjadi 3. Benda yang pertama, yaitu ferromagnetik, adalah benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Benda yang kedua, yaitu paramagnetik, adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya platina, tembaga, dan garam-garam. Benda yang ketiga, yaitu diamagnetik, adalah benda yang tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Contohnya emas, bismut, timah. Baik adik-adik, selanjutnya tentang kutub-kutub magnet. Magnet memiliki kutub-kutub, yaitu bagian magnet yang memiliki gaya tolak atau gaya tarik terbesar. Magnet memiliki 2 jenis kutub, yaitu north atau utara dan south atau selatan. Setiap magnet memiliki 2 kutub, utara dan selatan, yang memiliki arah yang saling berlawanan. Pada kutub magnet yang sejenis, jika didekatkan maka saling tolak-menolak. Perhatikan gambar, ketika kutub utara didekatkan dengan kutub utara maka akan saling tolak-menolak, begitupun sebaliknya. Pada kutub magnet yang tidak sejenis, jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Perhatikan gambar tersebut, jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan maka akan saling tarik-menarik. Baik adik-adik, selanjutnya tentang pembuatan magnet. Magnet terbagi menjadi 2 jenis, yaitu magnet alami adalah magnet yang ditemukan di alam. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat dengan cara tertentu. Cara membuat magnet dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu dengan cara digosok searah. Jadi, suatu benda logam dapat kita ubah menjadi magnet apabila kita gosokkan benda tersebut dengan magnet. Cara yang kedua yaitu dengan cara induksi atau didekatkan. Jadi, suatu benda logam bisa kita ubah menjadi magnet apabila kita dekatkan dengan magnet. Kemudian, cara yang ketiga yaitu dengan cara induksi elektromagnetik, yaitu kita menggunakan kumparan atau lilitan kawat yang dialiri oleh arus listrik searah atau DC, sehingga benda yang dialiri listrik tersebut memiliki daya tarik-menarik seperti magnet. Untuk menentukan arah kutub magnet, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan ilustrasi berikut.
di mana ujung ibu jari menunjukkan arah kutub utara magnet, sedangkan ujung 4 jari lainnya menunjukkan arah arus listrik. Sementara itu, kita tahu bahwa arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Baik adik-adik, selanjutnya kita membahas tentang menghilangkan sifat kemagnetan. Selain dapat membuat magnet, kita juga dapat menghilangkan sifat kemagnetan, yaitu dengan berbagai cara. Cara yang pertama yaitu dengan dipukul-pukul. Jadi, suatu magnet yang diberi pukulan dengan menggunakan martil atau benda logam lainnya secara berkala akan menghilangkan sifat magnet. Yang kedua, yaitu dengan cara dipanaskan dengan api. Jadi, suatu magnet yang dipanaskan dengan api, yaitu dengan suhu yang tinggi dalam waktu yang lama, akan kehilangan sifat magnetnya. Cara yang ketiga yaitu dialiri arus listrik bolak-balik atau AC. Dengan mengaliri magnet dengan arus bolak-balik atau AC, suatu magnet yang diberikan arus listrik bolak-balik akan kehilangan sifat magnetnya. Pemberian arus bolak-balik melalui kumparan pada suatu benda magnet akan membuat arah medan magnet dan kutub magnet berubah-ubah, sehingga lama-kelamaan benda magnet tersebut kehilangan sifat magnetnya. Baik adik-adik, selanjutnya tentang teori kemagnetan. Ada beberapa teori kemagnetan. Yang pertama, bumi adalah magnet yang sangat besar karena memiliki sifat kemagnetan. Kutub geografis bumi berlawanan dengan kutub magnet bumi. Kutub selatan magnet bumi berada di kutub utara geografis bumi. Sebaliknya, kutub utara magnet bumi berada di kutub selatan geografis bumi. Berikutnya, jika kalian perhatikan jarum kompas tidak pernah tepat menunjuk ke arah utara bumi. Kenapa? Karena kutub-kutub magnet bumi tidak tepat bersesuaian atau sedikit menyimpang dari kutub geografis bumi. Ketidaktepatan kutub-kutub magnet bumi dengan kutub-kutub geografis bumi membentuk suatu sudut yang dinamakan dengan sudut deklinasi. Sudut yang dibentuk antara arah utara jarum kompas dengan arah utara bumi. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk antara arah utara jarum kompas dengan bidang datar. Baik adik-adik, materi selanjutnya tentang gaya Lorentz. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami kawat berarus listrik di dalam medan magnet. Untuk menentukan arah arus listrik, arah medan magnet, dan arah gaya Lorentz itu sendiri, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan yang terbuka. Jika kita buka tangan kita dan kita rebahkan, maka ujung ibu jari menentukan arah arus listrik. Sedangkan ujung keempat jari lainnya menentukan arah medan magnet. Sementara itu, arah gaya Lorentz tegak lurus dengan arah arus listrik dan arah medan magnet. Kita juga bisa menggunakan kaidah 3 jari, di mana pada ujung jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz dan pada ujung jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet. Sedangkan pada ujung ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Baik adik-adik, selanjutnya tentang persamaan gaya Lorentz. Gaya Lorentz secara matematis dapat ditulis F sama dengan B kali I kali L, di mana F adalah gaya Lorentz dengan satuannya Newton. B adalah kuat medan magnet dengan satuannya Tesla. I adalah kuat arus listrik dengan satuannya ampere. L adalah
panjang kawat dengan satuannya meter. Selanjutnya, contoh soal gaya Lorentz. Kawat tembaga sepanjang 5 meter dialiri listrik sebesar 0,005 ampere. Tegak lurus pada medan magnet sebesar 8 Tesla. Hitunglah gaya Lorentz yang terjadi. Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya di mana B sama dengan 8 Tesla, I sama dengan 0,005 ampere, L sama dengan 5 meter. Jadi, gaya Lorentz-nya F sama dengan B kali I kali L. 8 dikali 0,005 dikali 5 sama dengan 0,2 Newton. Baik, sekian pembahasan tentang teori kemagnetan pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.